Pemirsa, sebuah kafe terbakar di kota Surakarta, Jawa Tengah. Api tiba-tiba muncul di bagian dalam kafe yang telah lama tidak beroperasi. Kebakaran menimpa primadona kafe Bengawan Sport di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jebres, kota Surakarta. Kebakaran mengagetkan warga sekitar karena kafe tersebut sudah lama tidak beroperasi. Satpam mencium bau gosong menyengat saat diperiksa lantai 3 sudah dipenuhi asap. Dari penyelidikan sementara diduga api bermula dari lantai 2 bangunan. Tidak ada kegiatan dan juga aktivitas apapun di dalam ruangan yang terbakar. Warga menyebutkan kafe atau tempat karaoke tersebut sudah 5 tahun tidak beroperasi. Api dapat dipadamkan setelah 3 jam lamanya dan belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Sebuah truk syarat muatan menabrak sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur. Bangunan hancur dan 3 orang luka, diduga sopir mengemudi dalam pengaruh minuman keras. Truk syarat muatan menabrak rumah dan terguling di jalan raya jurusan Wonogiri, Desa Gandukepuh, Ponorogo, Jawa Timur. Teras rumah hancur, sopir truk dan 2 penumpang luka-luka. Truk bermuatan makanan ringan melaju dari Kediri arah Sumoroto, Ponorogo. Di lokasi kejadian, sopir hilang kendali, oleng ke kanan dan menabrak rumah. Sopir dan 2 penumpang terjepit kabin kendaraan. Sopir berhasil keluar setelah dibantu warga. Dari mana ke mana, Pak? Dari Kediri mau ke? Sumoroto. Terus kok sampai kecelakaan tadi gimana, Pak? Gimana? Ngantuk, Pak. Oh, ngantuk. Gimana? Kelelahan atau gimana, Mas? Wis gak ngerti, Pak, wis ngantuk ngono. Untuk jalur Ponorogo Wonogiri, alhamdulillah tidak ada korban. Untuk korban jiwa nihil. Dugaan sementara, Pak, karena apa ini, Pak? Karena sopir diduga mengantuk. Mengantuk karena alkohol. Minum minuman keras. Meski sopir mengaku mengantuk, hasil olah TKP polisi menunjukkan indikasi sopir dalam pengaruh minuman keras. Selain menyebabkan bangunan hancur, kecelakaan tunggal juga menyebabkan kemacetan lalu lintas panjang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemindahan 8 makam di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ricuh. Seorang anggota keluarga pemilik makam menghalangi pembongkaran karena belum mendapat ganti rugi. Kericuhan mewarnai pemindahan 8 makam di pintu masuk Tarok City, kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sejumlah orang bahkan diamankan polisi. Keluarga pemilik makam berusaha menghalangi petugas yang hendak melakukan pembongkaran. Keluarga pemilik makam mengaku pemindahan makam keluarganya baru diketahui sepekan lalu. Mereka telah mengajukan sanggahan ke Polda Sumatera Barat namun tidak digubris. Sekretaris Daerah Padang Pariaman menegaskan tanah makam yang akan dijadikan pintu masuk jalan tol sudah diganti rugi. Untuk pembongkaran yang awalnya mereka akan melestarikan kuburan ini dan kenyataannya tiba-tiba seminggu yang lalu mereka mengeluarkan surat pernyataan bahwa ini dibongkar hari ini. Kami sudah memberikan surat sanggahan kepada Polda dan Gubernur, tapi tidak mereka hiraukan. Nah, sedangkan di dalam appraisal mereka membuat untuk penggantian kuburan ini, yang nyatanya bukan dalam sertifikat kami. Itu pihak keluarga kan sudah menerima. Ya. Dan pihak keluarga berjanji mencarikan lokasi yang baru. Nah, makanya belum kita eksekusi pada saat itu pemindahan karena lokasi yang baru yang belum ditemukan. Ya, itu alasan. Pemindahan makam dikawal kepolisian, TNI dan Satpol PP. Pembongkaran dan pemindahan makam tetap dilakukan sesuai jadwal. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang di Jalan Margaguna Cilandak, Jakarta Selatan. Pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan selatan Jakarta Jumat sore. Pohon angsana setinggi 4 meter tumbang menutupi Jalan Margaguna Cilandak. Pohon tumbang memutuskan kabel listrik mengakibatkan aliran listrik terputus di kawasan tersebut. Petugas PPSU diturunkan ke lokasi untuk memotong dan juga memindahkan pohon tumbang. Pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas dari Radio Dalam Fatmawati menuju Pondok Indah macet panjang hingga 3 km.
Selanjutnya pemirsa, tanah longsor menerjang kawasan permukiman Dusun Bekak, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Detik-detik bukit longsor terekam kamera video amatir. Detik-detik tebing setinggi 50 meter longsor terekam kamera video amatir. Bukti longsor menimpa permukiman Dusun Bekak, Lembang, Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Tanah Toraja. 3 rumah rusak berat tertimbun material longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Warga bersama keluarga korban menyelamatkan barang berharga dan juga material bangunan rumah yang masih dapat digunakan. Warga terdampak longsor mengungsi di rumah keluarga. Longsor juga mengakibatkan akses jalan penghubung Kecamatan Makale dan juga Makale Selatan lumpuh total. Bentar. Pemirsa, ratusan rumah diterjang banjir bandang akibat tanggul sungai jebol di Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tanggul sungai Cimeneng jebol yang tak mampu menampung debit air setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Arus deras air menerjang tak terbendung setelah tanggul sungai Cimeneng jebol di Desa Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah. Bagian tanggul setinggi 1 meter jebol sepanjang 6 meter akibat debit air melonjak setelah hujan deras turun di kawasan hulu. Air mengalir ke permukiman mengakibatkan ratusan rumah di Dusun Cikerang, Desa Bantarsari terendam banjir. Ratusan rumah berada tepat di sisi tanggul sungai yang jebol. Warga tak sempat menyelamatkan perabotan dan barang berharga. Datang jam 1, tapi yang gede jam 6 itu tanggulnya jebol, udah jam 6. Jadi sampai sekarang belum surut. Terus banjir ini Bu, yang pertama kali apa udah sering banjir buat wilayah sini? Ini pertama kali yang gede ini. Kedalamannya di rumah berapa Bu? Kedalaman di rumah sedadak segini. 1 meter lebih lah, 1 meter lebih di rumah di dalam. Sejumlah warga mengungsi ke rumah tetangga yang aman dari genangan banjir. Sementara BPBD Cilacap, relawan dan warga berusaha menutup badan tanggul yang jebol. Curah hujan yang cukup tinggi di atas sehingga di wilayah Bantarsari ini tidak bisa menampung sehingga meluap dan mengakibatkan tanggul jebol. Sedikitnya 150 rumah terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, angin kencang disusul hujan deras mengakibatkan pohon dan juga tiang listrik tumbang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aliran listrik terputus dan juga pohon tumbang menutup akses jalan. Tiang listrik patah dan tumbang akibat diterjang angin kencang yang menerjang Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Tiang listrik tumbang menimpa bagian depan sebuah rumah mengakibatkan kerusakan. Angin kencang yang datang bersama hujan deras juga menumbuhkan sebuah pohon mangga. Pohon tumbang menimpa pinggiran rumah warga dan juga merusak bagian atap. Akibatnya akses jalan menuju perumahan tertutup dan aliran listrik terputus. Tim dari PLN dan juga BPBD Kabupaten Cirebon telah melakukan perbaikan di lokasi. Pemirsa, Gunung Api Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Sebanyak 25 kali letusan terjadi dengan ketinggian kolom abu mencapai lebih dari 800 meter. Sementara di Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebaran abu vulkanik menyebabkan Bandara Internasional Minangkabau tutup sementara untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan penerbangan. Gunung api Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Sebanyak 25 kali letusan terjadi dengan ketinggian kolom abu mencapai lebih dari 800 meter. Terkandung di dalamnya itu bisa dikatakan sangat dangkal sehingga sangat berpotensi untuk terjadi erupsi secara terus-menerus. Hingga kini status gunung berada di level 3 atau siaga. Warga sekitar diminta waspada dan jangan melakukan aktivitas dengan jarak 2 km dari kaki gunung.
Akibat sebaran abu vulkanik Gunung Merapi, Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Berdasarkan hasil paper test dan pantauan satelit, sebaran abu vulkanik Gunung Merapi sudah berada di Bandara Internasional Minangkabau dan dikhawatirkan dapat membahayakan penerbangan. Adanya abu vulkanik yang berdasarkan hasil dari dari satelit serta adanya cek di lokasi baik dari BNPB maupun dari bandara, hasil paper test kita adalah positif. Di mana hasil positif ini disesuaikan dengan aturan dan prosedur. Bila terjadinya adanya leburan abu yang ada di area bandara, maka bandara kami close. Penutupan bandara ini mengakibatkan 5 penerbangan keberangkatan tertunda dengan jumlah penumpang 819 orang dan 3 penerbangan kedatangan terpaksa, 2 dibatalkan dan 1 dialihkan dengan jumlah penumpang 384 orang dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Joni Nura dan Eka Gus Prihadi melaporkan. Pemirsa, konten kreator Samsudin alias Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran video meresahkan ajaran sesat tukar pasangan. Samsudin ditahan di rutan Mapolda Jatim hingga kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan. Samsudin alias Gus Samsudin, konten kreator asal Blitar, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka Jumat sore. Penyidik Subdit Siber Ditreskrim Suspolda Jatim telah meminta keterangan sejumlah saksi dan juga beberapa ahli terkait konten video ajaran sesat tukar pasangan. Samsudin ditahan di rutan Mapolda Jatim dengan jumlah tersangka diperkirakan akan bertambah karena dalam pembuatan video tersebut melibatkan banyak orang. Samsudin ditangkap di padepokannya di Blitar, Jawa Timur terkait kasus dugaan penyebaran video meresahkan soal ajaran sesat tukar pasangan. Sudah digelarkan oleh Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur dan dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain mengenai jumlah tersangka dari kasus ini? Selain Gus Samsudin, tidak berapa? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya. Ini kan masih dalam proses. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi. Pemirsa, sebuah pohon tumbang menimpa kereta komuter lain yang melintas di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pohon tumbang menimpa listrik aliran atas sehingga kereta mogok. Perjalanan kereta komuter lain dari Jakarta ke Banten dan juga sebaliknya terganggu. Sejumlah pohon tumbang menimpa perlintasan kereta komuter lain di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pohon tumbang menimpa jaringan listrik aliran atas mengakibatkan kereta komuter lain terganggu. Penumpang komuter lain jurusan Pondok Rajim menuju Kebayoran Lama harus dievakuasi turun di rel. Penumpang dibantu petugas untuk turun dan berpindah menggunakan moda transportasi lain. Tiba-tiba mati, terus kilat juga kan Pak, tiba-tiba pohonnya langsung tumbang gitu Pak, terus kena salah satu mobil yang di jalan, terus kita disuruh tenang, habis itu kita karena engat jadi kita nurunin jendela, itu agak lama, terus baru evakuasi sekarang. Ada pemberitahuan belum Mbak sebelumnya pas kereta ini maksudnya kena pohon apa gimana Mbak? Udah, beberapa kali sudah dikasih tahu sih Pak gitu. Sejumlah pohon albasiya di Jalan Tanah Kusir Pesanggerahan tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Selain mengganggu perjalanan kereta komuter lain, pohon tumbang menutup jalan mengakibatkan lalu lintas Gandaria menuju Bintaro terhambat. Petugas PPSU diturunkan memindahkan batang pohon yang melintang di jalan dan rel kereta api. Antep pas kereta lewat. Yang tumbang apa Bang? Yang pohon albasiya Pak. Ada berapa pohon Bang? Lumayan banyak kita jalan Bintaro Raya ini. Selain pohon apalagi Bang yang tumbang Bang? Pohon banyak pohon. Di dalam makam juga banyak ada 2 pohon tumbang 3. Petugas PT KAI Komuter Lain segera melakukan perbaikan. Perjalanan kereta komuter lain kembali normal setelah 90 menit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Antrean pasar beras murah di Kediri, Jawa Timur diwarnai pemandangan unik. Ratusan helm dan juga sandal berjajar menggantikan pemiliknya mengantre. Warga yang telah membeli pun diberi tinta pada jarinya seperti usai mencoblos pemilu. Ratusan sandal dan helm berjajar di halaman kantor Bulog cabang Kediri, Jawa Timur. Helm dan sandal sengaja ditinggalkan warga yang mengantre membeli beras SPHP agar tidak diserobot orang lain. Cuaca panas membuat warga memilih meninggalkan sandal dan helm menunggu di tempat teduh. Setelah penjualan dibuka, warga berlarian mendatangi sandal dan helm masing-masing. Warga antre sejak pagi membeli beras SPHP yang dijual sesuai HET, Rp52.000 kemasan 5 kg. Petugas membatasi pembelian 1 kemasan beras untuk tiap warga. Setelah mendapatkan beras, petugas memberikan tanda tinta pada jari warga. Harganya berapa sih, Bu? 52. Kalau di pasaran harganya sampai berapa? 78. Tanggapannya dengan adanya beras murah ini seperti apa? Ya, alhamdulillah bisa membantu. Karena sekarang harga beras mahal. Di bagian antri tadi sandal apa helm? Helm. Bawa helm. Datang pukul berapa? Apa? Datang pukul berapa tadi? Jam 8. Jam 8. Harganya berapa sih Mbak ini tadi? 52. Kalau harga di pasaran berapa? Sampai 79, 70 lebih. Sementara itu warga berdesakan membeli beras dan paket sembako murah di Pasar Krandon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah. Warga saling dorong tak sabar mengantre. Paket sembako terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng kemasan, dan 1 kg gula pasir dihargai Rp85.000. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar setempat. Ya mumpung ada beras murah kesempatan. Ayo berdesakan ya Bu ya? Iya. Rebutan apa gimana Bu? Tadi cepet-cepet nggak bisa keluar. Harganya berapa Bu? 85 paket. Dapat apa aja Bu? Dapat minyak, gula, sama beras. Kalau di pasaran lebih 1 kilonya itu beras 15 lebih ya, sama gula itu udah 17. Terus minyak 16.000. Berarti 100 lebih ya? Iya, lumayan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 400 paket sembako ludes terjual. Warga berharap operasi pasar sembako terus dilakukan hingga menjelang Lebaran mendatang. Dari Kediri, Jawa Timur dan Tegal, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski mengalami tren penurunan harga, namun harga beras di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur masih tinggi. Di sisi lain, stok atau juga persediaan pasokan beras di sejumlah distributor beras masih aman dan juga tidak ada kendala. Tim Satgas Pangan dari Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar bergerak cepat melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga beras mengalami tren penurunan harga, namun belum secara signifikan. Harga beras medium termurah saat ini masih berkisar Rp14.500 per kilogram. Sementara harga beras premium berkisar Rp14.700 per kilogramnya. Beras Bulog SPHP dijual dengan HET atau harga eceran tertinggi sekitar Rp11.000 per kilogram. Warga berharap harga beras medium bisa turun ke harga normal, sekitar Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Untuk komoditas beras medium itu secara umum dalam 1 minggu terakhir sudah mengalami penurunan harga, termasuk juga yang beras premium. Walaupun mungkin belum signifikan, tapi sudah turun, trennya turun. Untuk SPHP tersedia dengan posisi sesuai HET, ya, dijual dengan sesuai HET. Namun untuk premium sementara juga mengalami penurunan. Biasanya berapa normalnya? Apanya beras? Ya? Beras. 13, 12. Sekarang 14,5. Itu yang biasa loh. Meski harga beras masih tergolong tinggi, namun stok atau persediaan pasokan beras di sejumlah distributor beras hingga kini masih aman dan tidak ada kendala. Tidak hanya melakukan pemantauan pasar tradisional, tim gabungan dari Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Dinas Perdagangan dan Dinas Pasar Sidoarjo juga mendatangi sejumlah gudang perusahaan retail menengah atas
guna terus memantau pergerakan harga dan stok beras di pasaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, meski operasi pasar kerap dilakukan, harga beras baik jenis medium maupun juga premium tak kunjung turun di pasar-pasar tradisional. Bahkan di beberapa pasar tradisional, beras jenis premium sudah sulit ditemui. Harga tinggi beras masih bertahan. Pantauan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga beras jenis medium maupun premium belum juga turun. Harga beras jenis premium berkisar di harga Rp18.000 per liter. Untuk jenis medium masih bertahan di angka Rp15.000 per liter. Operasi pasar tak memengaruhi harga beras di pasar-pasar tradisional. Para pedagang mengaku harga penjualan mengikuti harga pembelian beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Berapa sih? Kalau jenis premium itu 18, sekitar 18. Kalau yang medium 15 per kilo. Tapi ada info kalau pasar induk tuh udah turun nih harga beras. Nah, kenapa nih belum kalau sampai pasar induk belum tahu, Mbak. Kita juga dari belanja dari induk ya, masih harga segitu sih. Belum ada penurunan sebenarnya. Harga beras tinggi juga ditemui di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pedagang beras di Pasar Atas Kota Cimahi masih menjual beras jenis medium dengan harga Rp15.500 per kilogram belum turun. Bahkan untuk beras jenis premium langka di pasaran karena stok kosong. Beras jenis premium masih dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga beras dikeluhkan ibu rumah tangga. Harga beras tinggi memberatkan masyarakat kurang mampu. Yang paling murah berapa? 16. 16. Yang paling mahal, yang paling bagus? Paling bagus 17.5 sampai 18.000 ya. Ya. Bu, ibu dapat bantuan nggak dari pemerintah? Enggak. Jualan gorengan ibu nggak ada bantuan. Oh gitu nggak? Ya. Ini beli berapa banyak, Bu? 1,5 kilo, kadang-kadang 2 kilo. Cukup berapa lama itu, Bu? Oh, 1 hari. Wah, jeruk emang banyak. Pedagang mengaku pasokan beras premium mulai menghilang. Keadaan ini diduga akibat panen raya yang mundur. Premium malah cenderung naik sekarang. Sekarang berapa? Karena barangnya langka. Berapa itu, Pak? Apa jual yang umumnya gitu? 18? Ya umumnya ya di atas 17 aja. Di atas 17, Pak. Pak, ini diperkirakan ini sampai kapan katanya? Katanya pemerintah... Waduh, kalau diperkirakan kalau sebelum panen kayaknya belum bisa berubah kalau yang premium. Masyarakat berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga beras dan menemukan solusi di tengah naiknya harga beras, terlebih bulan Ramadan sudah di depan mata. Dari Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik melaporkan sejak awal tahun hingga 25 Februari 2024 realisasi penyaluran program stabilitas pasokan dan juga harga pangan atau SPHP beras telah mencapai 322.930 ton. Seluruh beras tersebut telah disalurkan kepada masyarakat melalui program Bulog Siaga dengan rata-rata penyaluran 10 hingga 12.000 ton per hari. Data United States Department of Agriculture atau USDA menunjukkan selama periode 2020 hingga 2023, volume produksi beras Indonesia selalu lebih rendah dibanding konsumsinya. Konsumsi beras Indonesia bahkan meningkat pada 2023 meski produksinya kian melemah. Sepanjang 2023, Indonesia tercatat memproduksi beras giling 34 juta metrik ton, turun 1,2% dibanding 2022 atau year on year, sekaligus menjadi rekor terendah dalam 4 tahun terakhir. Padahal pada 2023 angka konsumsinya naik 1,1% menjadi 35,7 juta metrik ton. Berdasarkan data tersebut, pada 2023 Indonesia mengalami defisit pasokan beras giling sekitar 1,7 juta metrik ton. Defisit tersebut melebar dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan perbandingan berikut. Tahun 2020 defisit 1,3 juta metrik ton, tahun 2021 defisit 900.000 metrik ton, dan tahun 2022 defisit 900.000 metrik ton. Baik, untuk menutup defisit pasokan beras giling, pemerintah harus mengimpor beras. Data USDA juga menunjukkan sepanjang 2023 volume impor beras giling Indonesia mencapai 3,5 juta metrik ton.
Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai importir beras terbesar kedua di dunia, 1 peringkat di bawah Filipina. Kita bisa melihat grafik 10 negara dengan volume impor beras terbesar global pada 2023 menurut USDA. Impor beras Indonesia pada 2024 diprediksi akan meningkat lagi lantaran ada penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton dari kuota awal 2 juta ton. Dengan demikian, sepanjang tahun ini Indonesia berpotensi mengimpor beras 3,6 juta ton. Defisit pasokan beras giling dan juga kenaikan harga gabah kering panen atau GKP berimplikasi pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Program stabilitas pasokan dan juga harga pangan atau SPHP diluncurkan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen agar daya beli dan juga keterjangkauan harga masyarakat terjaga. Dan sejak awal tahun sampai 25 Februari 2024, beras SPHP paling banyak disalurkan ke kantor wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni 106.305 ton. Di urutan berikutnya ada Jawa Timur dan Jawa Barat dengan realisasi penyaluran 37.596 ton dan juga 25.764 ton. Menyusul Jawa Tengah dengan 24.912 ton. Sementara realisasi terendah ada di Bali dengan penyaluran 1.409 ton beras dalam periode yang sama. Beban ekonomi masyarakat memang bertambah seiring kenaikan harga beras dan juga sejumlah komoditas lain. Harga sejumlah bahan pangan di Indonesia naik cukup signifikan dalam setahun terakhir. Menurut data Badan Pangan Nasional atau Bappenas menunjukkan kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas bawang putih. Per 23 Februari 2024, Bappenas mencatat rata-rata harga bawang putih bonggol di tingkat pedagang eceran secara nasional mencapai Rp34.520 per kilogram. Harga tersebut naik 34,6% dibanding rata-rata harga Februari 2023. Hal serupa terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang harganya naik 33,5% dalam setahun terakhir. Kemudian rata-rata harga gula konsumsi naik 21,8%, harga beras premium naik 17,7% dan juga harga beras medium naik 17,6%. Ya, pemirsa, berbagai langkah ditempuh pemerintah untuk mengerem tren kenaikan harga beras dan juga komoditas lain terlebih menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Termasuk memastikan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Masyarakat berharap sinergi dan juga kolaborasi bersama antara pemerintah dan juga daerah dapat berjalan cepat dan juga kuat dalam mengandalkan harga khususnya beras. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, harga telur ayam dan juga ayam potong melonjak naik. Harga telur ayam yang makin tinggi membuat sejumlah ibu-ibu rumah tangga memilih membeli telur pecah yang lebih murah. Harga telur ayam terpantau naik di Pasar Tomang Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Telur ayam dijual di kisaran Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi pembelian, bahkan beralih membeli telur apkir. Sejumlah ibu rumah tangga memilih membeli telur pecah atau retak dengan harga lebih murah, selisih Rp2.000 per kilogram. Ya setengah pecah kan karena harganya ringan sekarang, cabai aja 10.000 nggak pedes, ya nggak apa-apa mahal. Kalau nggak gitu kita nggak ada lebihnya kan gitu. Gimana mau ada lebihnya sih, beras aja sekilo udah 15.000. Harganya yang normal sama yang pecah itu berapa sih Bu? Selisih harganya? Ya paling 1.000-2.000, tapi kalau buat ibu rumah tangga kan lumayan aja. Kenaikan harga telur ayam berdampak pada omset pedagang. Penjualan turun hingga 30%. Bisa buat besok-besok. 32, 33 lah antara kalau orang nawar 3, biasa ibu-ibu kan belanja kan kadang 33 nawar 32 ya kasih. Ya naik lah. Naik berapa ribu tuh, Ci? Dari 28 naik berapa? 5.000 ya? Itu sejak kapan naiknya? Sejak habis Cynthia udah lama deh kayaknya. Pokoknya pemilu gak lama deh langsung naik terus deh. Namun tak hanya telur ayam naik,
Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah barang kebutuhan pokok dan pangan di Pasar Baru Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Harga telur ayam berkisar Rp31.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000. Minyak goreng naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Ayam potong pun melonjak naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Buat konsumsi sendiri atau buat jualan? Jualan apa Pak? Martabak. Gimana Pak? Harganya Pak sekarang? Harganya selangit. Oke. Sejak kapan Bapak ngerasain ini Pak naik Pak? Kalau merasakan ekonomi berantakan dari tahun Lebaran yang telur. Kalau untuk telur dari harga stabil normal waktu itu 28, sekarang di 31. Terus kayak beras tadinya bukan normal ya, tadinya normalnya kan 11.000 yang udah bagus, sekarang di 15 sampai 16.000. Terus kayak gula dari 16 sekarang ke 18. Minyak juga yang tadinya yang bermerek itu kisaran 18 sekarang sampai ke 20. Kenaikan harga selalu terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Namun kenaikan harga kali ini kian memberatkan masyarakat karena daya beli melemah. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mendukung DPR segera menggulirkan hak angket guna mengungkap dugaan kecurangan pemilu di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta diwarnai kericuhan. Aksi adu mulut hingga nyaris baku hantam. Masa aksi dengan petugas kepolisian terjadi. Masa aksi kubu perubahan dukung hak angket terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat siang. Ketegangan kian memanas hingga nyaris baku hantam. Masa kesal lantaran aksi mereka disatukan dengan kubu lain yang menolak penggunaan hak angket. Ketegangan mereda setelah petugas kepolisian akhirnya memisahkan kedua kelompok massa yang berseberangan tersebut. Masa aksi mendesak DPR segera menggulirkan hak angket guna mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Hak angket dinilai merupakan cara terbaik untuk menegakkan proses demokrasi. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Pancoran menuju Slipi sempat terganggu. Sudah diatur sedemikian rupa dan harus. Sementara itu di Yogyakarta, sejumlah elemen masyarakat menandatangani petisi sebagai dukungan terhadap hak angket. 3 poin yang disampaikan yakni terkait penyalahgunaan kekuasaan, politisasi bansos dan juga pelanggaran pemilu dengan segala kecurangannya. Puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat ini menandatangani petisi sebagai dukungan terhadap hak angket. Dengan membentangkan sejumlah spanduk, massa menggelar aksinya di depan Museum Serangan Umum 1 Maret, kawasan titik 0 km Jumat siang. Massa aksi juga mendesak DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait proses pemilu 2024. Penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kemudian yang kedua adalah hak angket untuk politisasi bansos, dan yang ketiga adalah hak angket untuk pelanggaran pemilu termasuk dengan segala kecurangan-kecurangannya. Ini adalah petisi yang dibuat oleh masyarakat dan ditandatangani oleh masyarakat untuk kemudian kita serahkan, kita sampaikan kepada parlemen di Jakarta. Harapan kita teman-teman yang ada di parlemen bisa mengambil langkah-langkah yang konstitusional sesuai dengan koridor demokrasi. Massa berharap 3 poin yang disampaikan dapat menjadi tolak ukur penerbitan hak angket guna menjaga demokrasi di tanah air. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional untuk pemilu DPR. Putusan ini berlaku pada pemilu 2029 hingga seterusnya.
Mahkamah Konstitusi memutuskan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold suara sah nasional diubah lewat uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Gedung MK Jakarta Pusat. Lewat putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan juga Demokrasi atau Perludem tentang penerapan ambang batas 4%. MK menilai ketentuan ambang batas 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Ambang batas parlemen tetap konstitusional pada pemilu 2024. Sementara ambang batas parlemen menjadi konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan seterusnya. Kita yang menggunakan platform layanan digital yang berbasis. Pemirsa, ratusan warga desa Wunut Porong, Sidoarjo berebut sejumlah gunungan yang berisi aneka buah-buahan hingga sayuran dalam tradisi yang disebut Ruat Desa. Tradisi tersebut dilakukan untuk peringati Hari Jadi Desa sekaligus sambut bulan Ramadan. Ratusan warga desa Wunut Porong, Sidoarjo mengarak gunungan berbentuk tumpeng besar, berisi aneka makanan, buah, hingga sayuran keliling desa. Usai diarak, gunungan kemudian didoakan, dibagikan gratis untuk warga. Tak pelak, ratusan warga langsung berebut gunungan. Tak hanya orang dewasa, anak-anak ikut berebut gunungan dalam tradisi yang disebut Ruat Desa. Dalam hitungan menit, 4 gunungan raksasa ludes di sebelah warga hingga tak tersisa. Warga yang mendapatkan hasil bumi mempercayai mereka bisa memperoleh keberkahan untuk keperluan memasak di dapur. Apa saja? Ada sawi. Terus buat apa Mbak? Nanti Mbak? Dimasak. Lumayan nggak belanja. Seneng nggak dengan kegiatan seperti ini? Senang sekali. Tahun per tahun kita itu selalu mengadakan kirab budaya dengan gunungan-gunungan yang disiapkan oleh warga dalam hal artinya mencari keberkahan. Dan selama ini bertani bercocok tanam akhirnya ditumpahkan di hari ini. Jadi makanya kayak tradisi rebutan sampai proyek seperti ini menjadi hal yang sangat benar menjadi tradisi. Karena apa? Mencari keberkahan di dalam gunungan itu keberkahan itu. Menurut warga, acara Ruat Desa digelar setiap tahunnya sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Desa. Acara yang juga digelar untuk sambut bulan Ramadan juga merupakan bentuk pelestarian tradisi dan juga agar warga tetap hidup rukun. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putro melaporkan. Pemirsa, durian telah diolah menjadi berbagai sajian. Namun bagaimana dengan nasi goreng durian? Kuliner unik ini dapat ditemui di kawasan wisata Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Lalu bagaimana rasa nasi goreng durian ini? Berikut liputannya. Penggemar durian patut mencoba sajian satu ini, nasi goreng durian. Menu unik ini disajikan di sebuah kafe di kawasan wisata Trawas, Mojokerto. Dari namanya, sudah pasti primadonanya adalah buah durian. Penyajiannya tak jauh beda dengan nasi goreng biasa. Hanya saja pada sentuhan akhir, buah durian ditambahkan di atas nasi goreng. Rasanya unik dan tentu enak. Ya rasanya sih beda ya dari nasi goreng yang lain. Ini cocok buat penggemar durian. Jadi ada rasa manis, rasa asin, perpaduan antara lombok hijau sama durian. Enak lah, coba. Bermacam rasa tersaji dalam nasi goreng durian. Manis, asin, juga perpaduan cabai hijau dan durian. Ide nasi goreng durian tercetus saat panen buah durian di kawasan Trawas. Durian yang melimpah membuat seorang chef tertarik mengolahnya lebih lanjut. Di Trawas banyak melimpah durian, jadi kita bikin menu terobosan untuk bikin nasi goreng durian. Itu nasinya warna hijau, pakai bumbu hijau. Terus kita kasih durian, saus durian itu. Nasi goreng durian dengan bumbu rempah sangat cocok dinikmati di udara sejuk kawasan wisata Trawas. Harga nasi goreng durian cukup terjangkau, Rp35.000 saja. Itu pun sudah beserta minuman sesuai keinginan pembeli.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, pengelolaan sampah menjadi langkah sederhana yang penting sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Di Bekasi, Jawa Barat, sebuah sanggar menggelar pameran busana dari daur ulang sampah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terkait pengelolaan sampah yang bertepatan dengan Hari Sampah Nasional. Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah para seniman dan saya mau menyaksikan fashion show, tapi bukan dari desainer ternama, melainkan dari karya para seniman yang mendaur ulang sampah menjadi busana yang sangat menarik. Penasaran? Yuk kita intip kegiatannya. Sanggar Humaniora yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar rangkaian acara seni bertemakan sampah. Salah satunya lomba fashion show yang diikuti oleh para peserta dari beragam usia. Busana yang dikenakan berasal dari sampah yang didaur ulang, mulai dari sampah plastik hingga sampah organik yang disulap menjadi berbagai baju dan gaun yang cantik. Bahkan peserta yang mengikuti lomba ini tak hanya berasal dari Kota Bekasi saja, namun ada yang jauh datang dari Jakarta, Tangerang, hingga Yogyakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan, salah satunya mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Kita ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengingat bahaya sampah, terutama sampah plastik, tetapi sekaligus bahwa sampah-sampah itu melalui kreativitas, melalui inovasi dapat dikembangkan menjadi sebuah karya seni, terutama karya seni rupa. Nah, karena juga di sini selama 1 minggu juga kita menggelar pameran lukisan, nanti bisa dilihat di dalam. Itu semua lukisan yang mencitrakan bagaimana kehidupan para pemulung yang kami bina gitu. Termasuk juga kemarin kita juga lomba mewarnai, melukis, semua temanya pemulung. Para peserta mengaku senang karena lomba ini menjadi suatu pengalaman baru, sekaligus bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan mengelola sampah. Kalau aku dari karung, terigu, beras, dan masih banyak lagi deh, pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Kalau saya terbuat dari kulit jagung, koran, plastik, dan banyak lain yang menjadi sampah plastik. Ini dari kulit jagung, terus ini ada botol, terus ada tutup botol juga, batok, sama udah. Jaga lingkungan, karena kalau kita tidak menjaga, pasti lingkungan ini akan bau dan kotor. Selain fashion show, kegiatan ini juga diisi dengan pameran lukisan dengan tema refleksi kehidupan para pemulung. Ragam cerita keseharian pemulung ditampilkan kepada masyarakat lewat goresan cat yang indah dan penuh makna. Ya, pengelolaan limbah sampah yang baik akan berdampak baik pula bagi lingkungan. Rangkaian kegiatan positif ini diharapkan dapat membuka mata kita untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, salah satunya dengan memanfaatkan sampah menjadi hal yang lebih berguna lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jen Cahyani dan Dias Triawan melaporkan. Kemenparekraf mempercepat proses standarisasi dan juga sertifikasi usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Standarisasi dan juga sertifikasi untuk menciptakan ekosistem investasi dan kegiatan usaha yang efektif dan juga sederhana. Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menggelar rapat koordinasi standarisasi dan sertifikasi usaha wilayah Barat di Tangerang, Banten. Bertajuk Kolaborasi Percepatan Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha. Rapat ini untuk memajukan ekosistem pariwisata yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita menyiapkan transisi untuk standarisasi dan sertifikasi usaha yang lebih baik ke depan. Karena pemerintahan akan segera berakhir di tanggal 20 Oktober.
Program ini juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak untuk menerapkan standarisasi dan sertifikasi agar tercipta pariwisata yang berkualitas. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Media bersama MNC Peduli menggandeng Palang Merah Indonesia Depok menggelar kegiatan donor darah di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Donor darah yang rutin digelar 3 kali dalam setahun tersebut selalu mendapat respon positif dari peserta. Ratusan karyawan MNC Group antusias ikuti donor darah yang digelar MNC Media bersama MNC Peduli di gedung MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah ini menjadi bentuk kepedulian karyawan MNC Group dalam membantu sesama yang membutuhkan darah. Sekarang udah jadi rutinitas, jadi enak. Harapannya semoga MNC terus bekerja sama PMI, jadi mempermudah seluruh karyawan untuk donor darah, untuk hidup sehat. Target dari peserta 350 paling terkumpul sekitar 250 kantong sampai 270-an kantong. Yang antusias untuk karyawan MNC ya dari tahun ke tahun atau dari biasa kita rutin per 3 bulan sekali itu luar biasa ya. Antusiasnya cukup tinggi, tiap bulannya tiap kegiatannya bertambah, minatnya selalu bertambah. MNC Media dan MNC Peduli rutin melaksanakan donor darah untuk memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Harapannya ini bisa diteruskan panjang karena tadi balik lagi manfaatnya cukup baik gitu ya bagi diri sendiri dan juga manfaatnya bagi orang lain, bagi yang membutuhkan. Jadi rasanya ini kegiatan ini sangat baik sekali. Kegiatan donor darah juga dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia. Dari Jakarta, Anissa Septriani Sutrisno, iNews melaporkan. Di tengah masih maraknya investasi ilegal di tanah air, MNC Asset Management bersama sejumlah perusahaan penyedia reksadana dan investasi menggelar seminar pasar modal di Malang, Jawa Timur. Seminar tersebut juga sebagai upaya untuk membentuk calon-calon investor cerdas di masa mendatang. Ratusan mahasiswa antusias mengikuti seminar pasar modal yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Seminar pasar modal diinisiasi Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, OJK, serta Bursa Efek Indonesia bersama MNC Asset Management dan perusahaan penyedia investasi lainnya. Edukasi dan literasi ini menjadi hal penting di tengah banyaknya pilihan investasi di pasar modal. Mengenalkan investasi sejak dini bagi para mahasiswa. Salah satunya yang kami edukasi juga mengenai reksadana. Literasi adalah satu defense atau satu cara bertahan dari investasi ilegal. MNC Asset Management turut mendukung terciptanya ekosistem investasi yang aman di tengah maraknya penyedia investasi bodong, ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Pemula kalau di bidang pasar modal, investasi yang tepat menurut kami adalah investasi di reksadana. Itu karena apa? Di reksadana ini investasi yang sangat gampang, mudah, terjangkau dan legal dan diawasi OJK tentunya gitu. Keikutsertaan MNC Asset Management dalam rangkaian acara ini untuk mendorong munculnya investor-investor muda yang sukses. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam menjaga kesehatan dan juga kebersihan tubuh, saat ini banyak masyarakat mulai beralih memanfaatkan kebaikan alam. Hal inilah yang membuat sebuah produsen deterjen cair mengeluarkan produk terbarunya yang ramah lingkungan dan memiliki kandungan bahan alami. Melalui produknya, Soklin terus berinovasi menghadirkan produk terbaik dan bernilai tinggi. Soklin Liquid Nature Series English Rose merupakan inovasi terbaru yang berbahan dasar alami. Dengan memadukan bahan-bahan dari tumbuhan kualitas terbaik yang diolah dengan presisi teknologi terkini. Oleh karena itu kita mengeluarkan produk yang ramah lingkungan dan juga pastinya mudah terurai. Kenapa istimewanya adalah kita menggunakan surfaktan yang berbahan dasar tumbuhan. Jadi mudah terurai ketika berada di lingkungan. Kemudian istimewanya adalah dengan essential oil alami, English Rose yang membuat wanginya itu wangi tahan lama hingga 21 hari. Bahan dan kandungan yang ramah lingkungan menjadikan deterjen cair ini aman bagi keluarga. Karena kan namanya ibu-ibu untuk keluarga ya kan harus detail gitu, jangan cuma wangi aja, tapi juga kalau bisa semuanya ada paketnya gitu, bersih juga, lembut juga, wangi juga, dan juga ramah untuk lingkungan kita gitu.
diproduksi dengan memperhatikan perkembangan tren, di mana produk-produk dari bahan natural semakin digandrungi oleh masyarakat. Produk ini diharapkan dapat memberikan perasaan aman dan nyaman ketika digunakan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan.